Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswamdani, kelas 12 MIPA 8, nomor absen 20. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pola pertahanan dan penyerangan dalam permainan sepak bola. Yang pertama ada pola penyerangan. Pola penyerangan adalah suatu bentuk atau model yang digunakan untuk membuat penyerangan yang efektif dan efisien. Dalam permainan sepak bola, pola penyerangan digunakan untuk dapat mencetak gol yang sebanyak-banyaknya ke dalam gawang lawan agar dapat meraih kemenangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat pola penyerangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pemain yang bertugas sebagai pengatur serangan. Lalu ada pemain yang bertugas untuk membantu serangan. Ada pemain yang bertugas untuk menembak dan mencetak gol. Dan yang terakhir, ada pemain yang bertugas untuk mengecoh atau memancing pemain bertahan lawan agar teman serbu dapat menerobos ke depan. Selanjutnya ada macam-macam pola penyerangan. Yang pertama, ada pola melakukan gerakan tersusun. Gerakan tersusun adalah gerakan yang disusun berdasarkan posisi. Jadi, setiap pemain sudah diatur posisi dan tempatnya, serta tidak boleh untuk keluar dari posisinya, yang disebut free role play. Yang kedua, ada pola mencari ruang kosong. Semua pemain bergerak untuk mencari tempat yang tidak dijaga meskipun mereka tidak dioperi bola. Yang terakhir, ada pola bermain menghadap tembok. Pola ini digunakan saat menghadapi lawan yang memiliki pertahanan yang sangat kuat, sehingga sulit untuk ditembus. Untuk menghadapi pertahanan yang seperti ini, diperlukan kejelian untuk melihat sisi lemah dari pihak lawan. Selanjutnya ada formasi pola penyerangan yang biasa digunakan dalam permainan sepak bola. Formasi adalah penempatan atau pembagian tugas pemain sesuai dengan posisi yang ditempatinya. Yang pertama ada formasi 4-3-3. Formasi ini biasa digunakan oleh klub sepak bola karena efisiensinya dalam bertahan maupun menyerang. Formasi ini terdiri dari 4 pemain back, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai bek kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, serta 1 pemain yang bertugas sebagai bek kiri. Di bagian tengah terdapat gelandang kiri, gelandang kanan, serta gelandang tengah. Dan di bagian depan formasi terdapat penyerang kiri, penyerang kanan, serta penyerang tengah. Yang kedua ada formasi 4-2-4. Formasi ini terdiri dari 4 pemain back, 2 pemain gelandang, dan 4 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai bek kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, serta 1 pemain yang bertugas sebagai bek kiri. Sedangkan di bagian tengah terdapat gelandang kiri dan juga gelandang kanan. Untuk bagian depan formasi terdapat 2 pemain sebagai penyerang kiri luar dan juga 2 pemain sebagai penyerang kanan luar. Selanjutnya adalah pola pertahanan. Pola pertahanan adalah skema atau susunan para pemain yang dibentuk sedemikian rupa guna memperkuat area pertahanan. Pembuatan pola ini bertujuan untuk mengambil atau merampas bola dari lawan untuk mempertahankan daerah pertahanan supaya tidak bisa diterobos oleh pemain lawan sehingga pihak lawan tidak dapat menghasilkan atau mencetak gol. Macam-macam pola pertahanan. Yang pertama ada pola pertahanan 1 lawan 1 atau man to man. Sesuai dengan namanya, man to man, setiap satu pemain harus menjaga satu pemain lawan dalam kondisi apapun. Dia harus tetap terus menjaga lawan tersebut, baik saat lawan membawa bola ataupun saat lawan tersebut tidak membawa bola. Yang kedua ada pola pertahanan area atau biasa disebut zone marking. Pola pertahanan ini dilakukan dengan membuat formasi yang bagus. Zone marking atau prinsip pola pertahanan area adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama tim yang baik sangat dibutuhkan. Lalu, hambatlah para pemain penyerang lawan dengan menggunakan gerakan kita. Bentuklah pertahanan yang kokoh untuk mengamankan dari tekanan serangan tim lawan.
Agar sulit diterobos penyerang lawan, maka kita harus membuat pola pertahanan dengan sistem berlapis. Terbentuknya pola pertahanan yang baik berasal dari formasi yang kokoh. Yang terakhir, untuk mendorong balik para pemain lawan ke areanya, dibutuhkan pola pertahanan yang baik. Yang ketiga, ada pola pertahanan kombinasi atau kombinasi dari man-to-man dan zone marking. Pola pertahanan ini tergolong strategi yang cukup kompleks dan rumit. Mengapa? Karena strategi ini dilakukan dengan cara pemain menjaga lawan, namun tiba-tiba melakukan gerakan pindah tempat. Tugas penjagaan tersebut diserahkan kepada pemain yang paling dekat dengannya. Pola pertahanan ini memerlukan koordinasi yang baik antara pemain satu dan pemain lainnya. Pola pertahanan dalam permainan sepak bola menggunakan beberapa jenis formasi yang digunakan untuk menjaga daerah sendiri, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada formasi 4-3-3. Formasi ini terdiri dari 1 kiper, 4 orang bek, 3 orang gelandang, dan 3 orang penyerang. Formasi ini terdiri dari 1 penjaga gawang, 1 orang bek kiri, 1 orang bek kanan, serta 2 orang sebagai poros halang. Di bagian tengah terdapat gelandang kiri, gelandang kanan, serta gelandang tengah. Dan di bagian depan formasi terdapat penyerang kiri, penyerang kanan, dan penyerang tengah. Formasi kedua adalah formasi 4-4-2. Formasi ini menggunakan 4 pemain bek, 4 pemain gelandang, serta 2 pemain sebagai penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat pemain yang bertugas sebagai bek kanan, stopper, bek kiri, dan libero. Untuk bagian tengah terdapat gelandang serang, sayap kanan, dan sayap kiri, serta gelandang bertahan. Selanjutnya untuk bagian depan terdapat 2 orang pemain sebagai penyerang. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pola penyerangan dan pola pertahanan dalam permainan sepak bola. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.